Mana ya jamku? Perasaan aku taruh dekat sini dah. Hmm. Oh ini dia. Pak, antarin aku ke sekolah dong, Pak. Nggak bisa lah, dan ya bapak lagi banyak kerjaan. Mending sama pak supir aja. Ya udah dah, Pak. Ah, jalan lagi. Bapak kebiasaan gak pernah peduli sama aku. Cuma pikir sama kerjaannya doang. Apa coba? Om, bisa antarin aku ke sekolah, Om? Bang Ivan ya? Kok gak bisa? Mau anterin paket dulu? Aku jalan kaki gitu. Iyalah. Bener dah. Hai semuanya, namaku Nengah Syaful Bahri, bisa juga dipanggil sebagai Nengah. Aku adalah murid dari SMKTI Bali Global Denpasar. Aku juga adalah salah satu dari anak-anak yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang berlimpah akan harta. Namun, ada satu hal yang membuatku tidak pernah merasa bahagia sama sekali, karena orang tua yang begitu tidak mempedulikan diriku. Dan ini adalah kisahku untuk mampu berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mobilnya udah jadi belum? Eh, Mungkin sekitar 3 harian lagi ya, Mas. Ini adalah temanku, namanya Mikael. Sama dengan diriku, dulunya ia bersekolah di SMKTI Bali Global Denpasar. Namun setelah beberapa minggu, orang tua Mikael meninggal dunia karena penyakit. Lalu, karena tidak memiliki biaya sekolah, ia terpaksa untuk berhenti sekolah dan melanjutkan pekerjaan ayahnya, yaitu perbengkelan. Meskipun begitu, aku agak heran dengan Mikael. Dengan semua cobaan itu, kenapa dia masih bisa tersenyum bahagia? Hingga suatu hari, Mikael merubah diriku.
Capek kali akhirnya pulang juga. Bosan juga. Main HP dulu lah. Aku capek tapi pengen jalan-jalan, ya udah aku jalan-jalan dulu. Woi, Ipul. 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 Assalamualaikum Mikael. Waalaikumsalam. Kenapa? Ayo Pul duduk di sana. Mikael, tadi tuh mau ngapain sih? Kayaknya sibuk kali dah. Ya, aku kan lagi ngurus bengkel, lagi perbaiki mobil. Orangnya tuh perlu 1 hari lagi dah selesai. Oh, tapi nggak kayak mukamu itu kayak nggak ada tertekan gitu sama sekali. Ya oke lah. Aku menikmati pekerjaan. Tapi Mikael ya, aku mau nanya sesuatu nih. Mau itu udah miskin, terus tuh yatim piatu itu. Tapi kok mau tetap masih bisa seneng gitu Mikael? Bahagia, nggak pernah aku lihat mukamu itu sedih. Itu kenapa, gimana Mikael? Sedangkan aku yang kaya ini, kaya berkecukupan, masih punya orang tua gitu, nggak pernah nggak ngerasa bahagia gitu Mikael. Ya kalau masalah kayak gitu, aku itu lebih mendekatkan diri kepada agama Tuhanku. Jadi aku hal-hal yang negatif itu aku tidak terlalu pikirkan terlalu banyak. Aku selalu mikir hal yang positif saja. Oh, jadi lebih ke bersyukur gitu kamu? Oh. Ya, aku selalu bersyukur. Apa aja aku dapat ya aku syukurin. Artinya aku kurang pendekatan ini gitu ya ya sih, akhir-akhir ini aku jarang juga semenjak kepergian ibuku, aku jarang mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Jarang sholat, habis itu jarang juga pernah bersyukur, aku kayaknya nggak pernah bersyukur juga. Ya, ini berarti adalah pesan buat kamu agar lebih bersyukur, lebih mendekatkan diri kepada Allah, sering sholat, baca Al-Quran pernah. Mungkin yang dikatakan Mikael benar juga. Akhir-akhir ini aku jarang banget sholat atau doa kepada Allah. Mungkin karena itulah aku nggak pernah senang. Baiklah, mulai sekarang aku harus bisa berubah. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi Ngaji untuk apa sih? Coba kita tanya diri kita. Kita ngaji untuk apa? Kita datang ke sini untuk apa? Untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik, untuk mendekat kepada Allah, kan begitu ya? Catat baik-baik. Kita nggak akan bisa berubah sampai ilmu kita masukkan ke hati kita. Kan yang bisa merubah diri itu bukan kecerdasan, tapi hati. Nabi SAW bersabda, "Idza soluhat soluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Kalau hati baik,
itu seluruh jasad akan baik. Mata akan baik, lisan akan baik, telinga akan baik, tangan akan baik, kaki akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau hati rusak, itu semua rusak tuh. Walaupun ngaji tahunan, lisan tetap nyablok. Lisan gibahin orang. Lisan suka sama isu dan fitnah. Mata juga liar. Telinga tuh hobi dengar-dengar yang gak jelas. Ya, Nabi kata, idza soluhat, jika hati baik. Nabi gak mengatakan jika kecerdasannya luar biasa atau jika IQ-nya 140-an, soluhal jasadu kullu, maka seluruh anggota badan akan baik. Enggak ada hadis demikian. Hadisnya, jika hati baik semua akan baik. Jika hati penuh dengan tauhid kepada Allah. Jika hati hanya berharap kepada Allah. Jika hati ikhlas ketika belajar. Ketika hati ini takut kepada Allah. Itu baru terjadi perubahan. Jadi jangan berharap ngaji itu merubah kita kalau ilmu itu hanya kita masukkan ke kepala kita. Kalau ilmu itu hanya sampai ke kecerdasan kita. Mungkin kita jadi orang yang pintar, kita bisa jawab pertanyaan, kita menghafal banyak ayat, tapi nggak ada perubahan. Karena perubahan itu diawali dengan hati. Dan ini bukan murji'ah, bukan yang penting hati, makanya kan ditekankan jika hati baik semuanya baik. Kaki semangat ke masjid, semangat beribadah, tangan semangat nyumbang, semangat takbiratul ihram, tangan gak mau sentuh lawan jenis yang bukan mahram, gak mau, baik semua tuh hadirin sekalian, kalau hati. Jadi kalau kita datang ngaji, ingin berubah, ilmu itu harus sampai ke hati, ditadaburi, wa huwa syahid. Dan kuncinya simpel, gak ribet, asal fokus aja. Asal kita jangan berhenti sampai kita catat, lalu kita dengarkan, tapi masukkan ke dalam hati kita. Pulang dari kajian manapun, bisa kajian malam ini atau kajian ustadz-ustadz lain, di perjalanan tuh resapi hadirin sekalian. Evaluasi diri, introspeksi, bercermin. Saya udah baik atau belum? Saya sudah amalin atau belum?